hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pada pagi hari ini kita akan membaca dari kitab 1 Timotius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Saudaraku, dalam bagian pembacaan ini Paulus mendorong Timotius untuk kuat dalam menjalankan tugas dengan iman dan hati nurani yang murni. Karena itu sangat penting sekali, saudara. Ada 3 hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan dari akar kata daripada paratitestai, saudara. Yang artinya adalah seperti seseorang yang diberikan surat dokumen yang penting, saudara. Dan itu bukan surat dokumen yang biasa-biasa. Seperti surat dokumen negara yang penting yang harus dijaga. Dan juga yang kedua adalah suatu tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah bagaimana membangun kualitas hidup yang kuat untuk dapat mengerjakan suatu tugas yang dipercayakan. Dan yang kita perlu perhatikan pada hal yang ketiga, saudaraku, adalah perjuangan. Perjuangan, saudaraku, seperti kita fight sesuatu yang kita perjuangkan, saudaraku, sungguh-sungguh kita fight untuk hal tersebut. Nah, perjuangan iman inilah yang Paulus katakan kepada Timotius, bahwa dalam berhadapan dengan pengajaran sesat, berhadapan dengan guru-guru palsu, berhadapan dengan semua model-model manifestasi dari kerajaan kegelapan, kita perlu iman yang kuat. Amen. Tapi iman yang kuat ini tidak cukup. Harus disertai dengan hati nurani yang murni. Ya. Makanya Paulus bilang bahwa perjuangan itu harus disertai dengan hati nurani yang murni. Mengingat 3 hal tadi yang saya sudah katakan, kepercayaan, tanggung jawab, dan perjuangan ini memang perlu hati nurani yang murni. Saudara, benar kata Alkitab. Hati nurani yang murni adalah tempat di mana Tuhan mengajari kita. Hati nurani yang murni tempat di mana Tuhan menaruh nilai-nilai moral dalam kehidupan kita. Adalah hati nurani yang murni inilah kemudian kita dapat memanifestasikan apa yang Roh Kudus inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita memang bergantung pada apa yang Tuhan sudah investasikan di dalam kehidupan kita. Memang betul kata Paulus berkata kita harus menjaga hati nurani kita murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saudaraku, di sini Paulus sekarang memperhadapkan Timotius dengan kenyataan yang ada. Bahwa ada kemungkinan seorang gagal melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Karena tidak, saudaraku, menjaga kualitas kehidupan mereka. Paulus mengambil contoh 2 orang yang kita baca tadi firman Tuhan, yaitu yang namanya adalah Himeneus dan juga Alexander, di mana iman mereka kandas dan mereka melukai jemaat Tuhan. Keberatan Paulus mengenai kehidupan mereka, saudara, karena beberapa hal di mana mereka telah menolak tuntunan daripada hati nurani mereka yang murni. Mereka juga jatuh di dalam praktek kejahatan, di mana saudara mereka itu telah terjebak di dalam pengajaran-pengajaran yang sesat. Nah, rupanya ada orang yang ditugaskan Paulus sebelumnya, Himeneus dan Alexander. Tapi kemudian dia beritahu bahwa mereka terjebak pada sebuah kata ini, kandas iman mereka. Iman mereka kandas karena mereka tidak melakukan perjuangan iman mereka didasarkan pada hati nurani yang murni. Coba kita cek hati nurani kita hari ini. Apakah hati nurani kita murni? Masihkah lewat hati nurani kita Tuhan masih menyatakan pengajaran-pengajarannya? Tuhan masih menegakkan keinginan moral kerajaan Allah terlaksana lewat kehidupan kita? Atau
saudara berbuat salah, hati nurani saudara tidak berbicara lagi pada saudara. Saudara telah kehilangan tuntunan moral dari dalam kehidupan saudara. Saudara, ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita Ya. sebagai orang percaya. Secara khusus sebagai orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Hati nurani yang murni. Paulus bilang, jaga itu. Itu adalah sebuah harta besar dalam kehidupan ini. Kita perlu menjaga hati nurani kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Puji Tuhan, saudara. Mari kita masuki hari ini. Karena semua kita ada dalam perjuangan iman. Dan kita perlu menang dalam perjuangan iman. Salah satu kemenangan ini yang sangat amat penting. Jaga hati nurani kita yang murni. Supaya hati nurani kita seperti berteriak di hadapan Tuhan. Dan hati nurani kita yang murni ini boleh menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sekali-sekali. Amin.